Halo semua, selamat datang di kelas pembelajaran daring mata kuliah sintaksis bahasa Korea. Bersama saya, Andri Saifuddin, kita akan belajar sintaksis bahasa Korea secara hybrid, daring, dan luring. Perkuliahan daring terdiri dari 13 submodul, yang masing-masing terdiri dari materi bacaan, video pembelajaran, kuis, dan tugas dengan total pembelajaran daring 13 submodul kali 100 menit. Pembelajaran daring ini akan mendukung pembelajaran mata kuliah sintaksis yang dilakukan secara luring di dalam kelas. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan konsep tingkat tutur bahasa Korea beserta fungsi sosialnya, mengidentifikasi dan membedakan penggunaannya sesuai dengan konteks, situasi, dan hubungan antar pembicara. Kemudian, mampu menerapkan bentuk tingkat tutur bahasa Korea secara tepat dalam komunikasi lisan maupun tulisan, dan menganalisis kesalahan penggunaan tingkat tutur bahasa Korea, serta memberikan masukan dan perbaikannya. Baik, pertama-tama kita mulai dulu membahas apa itu tingkat tutur. Menurut Kim Oisu, tingkat tutur atau sistem honorifics adalah sebuah sistem untuk meninggikan atau merendahkan seseorang yang menjadi subjek ataupun objek yang muncul dalam suatu kalimat, dan untuk menghormati atau merendahkan pendengar yang terlibat dalam suatu pertuturan itu sendiri. Sedangkan menurut Pujo Sudarmo, beliau mendefinisikan tingkat tutur atau karti boso dalam bahasa Jawa sebagai sebuah sistem yang menunjukkan derajat keakraban dan rasa hormat penutur terhadap suatu objek tertentu. Jadi bisa disimpulkan kalau tingkat tutur itu adalah sebuah cara atau gaya bahasa bagi seseorang untuk mengungkapkan rasa hormatnya atau memposisikan diri sendiri kepada lawan bicara atau orang yang dibicarakan. Dalam suatu pembicaraan, apakah dia akan berbicara dengan sopan atau berbicara dengan santai? Ya, kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Nah, gaya berbicara atau cara menghormati lawan bicara atau orang yang dibicarakan itu bisa dikelompokkan menjadi 3 macam. Dalam bahasa Korea, pengelompokan ini berdasarkan siapa yang dihormati. Yang pertama adalah Chongja no Bimbob, yaitu menghormati atau memposisikan diri sendiri kepada pendengar, ya berdasarkan siapa yang diajak bicara, atau bagaimana cara menghormati seseorang yang diajak bicara. Nah, situasi ini yang dipengaruhi adalah selain orang yang diajak bicara, situasinya itu bagaimana? Apakah tahu situasinya formal seperti di kantor atau di dalam suatu acara resmi, atau non-formal dalam kehidupan sehari-hari di rumah begitu. Yang kedua, eh, meninggikan subjek atau bagaimana si penutur atau pembicara yang ngomong ini menghormati orang yang dibicarakan. Yakni dalam kalimat ya dia sebagai pelaku suatu kegiatan atau biasanya menduduki subjek dalam suatu kalimat. Dan yang ketiga, meninggikan objek atau kece no pimbob. Nah, di sini objek yang dituju itu bagaimana caranya menghormati dia. Misalnya, saya memberi uang kepada kakek. Nah, maksudnya itu objeknya itu objek penerima pekerjaan atau objek dalam suatu kalimat. Kurang lebih seperti itu. Kita bahas lagi lebih dalam di slide berikutnya. Nah, yang pertama, cara menghormati lawan bicara dengan gaya bicara yang sopan ataupun gaya bicara dengan santai. Yang pertama,
tadi sudah disebutkan Chongjanopimbob atau meninggikan atau menghormati pendengar, orang yang diajak bicara. Di Korea dibagi menjadi ada 6 tingkatan atau ya 6 tingkatan, 4 di dalam situasi ragam formal, kemudian 2 di dalam situasi ragam non formal. Nah, yang pertama, ragam formal ada 4. Yang pertama adalah hasipsioce. Ya, ragam ini dipakai ketika seseorang berbicara kepada orang yang dihormati. Bisa orang tua, bisa raja, bisa petinggi. Intinya adalah orang yang oleh pembicara patut dihormati. Kemudian yang kedua, hauce itu dipakai oleh orang yang berbicara kepada orang lain dengan status yang sama mungkin, tapi tidak begitu akrab dan orangnya itu perlu dihormati. Misalnya situasi seorang karyawan kepada orang lain di dalam suatu kantor tidak begitu akrab. Nah, waktu itu dia pikir harus berbicara dengan sopan. Nah, waktu itu pakai hauce. Kalau zaman dulu sering dipakai, tapi sekarang sudah tidak begitu sering dipakai di Korea. Kemudian yang ketiga ada HGC. Nah, HGC ini di situ ditulis sebagai perendahan. Ya, sebenarnya bukan perendahan ya. Ini menunjukkan suatu apa ya, keakraban gitu. Tapi masih saling menghormati, ada jarak. Biasanya dipakai kepada orang tua, kepada generasi muda, tapi orang-orang muda yang perlu dihormati. Misalnya seorang dosen kepada mahasiswa, tapi dia mahasiswanya sudah menikah. Jadi kalau ngomong dengan begitu santai kurang enak gitu. Atau orang tua kepada anak muda yang pertama kali ketemu di pasar misalnya. Itu kalau ngomong sopan banget kan, masa kakek-kakek ngomong sama anak muda sopan banget gitu. Jadi dia menghormati orang yang lebih muda, begitulah istilahnya. Nah, yang terakhir di ragam formal, yang keempat adalah herace. Ini sebenarnya bahasa yang paling bawah dalam ragam formal biasanya sering dipakai, paling sering di bahasa tulisan gitu. Kemudian yang ragam informal ada 2, heoce dan hece. Yang pertama heoce itu dipakai ya orang yang muda kepada orang tua. Orang muda dengan orang muda atau orang ya berbicara dengan orang yang perlu kita hormati lah. Misalnya saya berbicara dengan teman kantor gitu, tapi nggak enak kalau ngomongnya itu pakai terlalu santai gitu. Jadi ya panggil ya walaupun di luar kantor panggilnya nama, di kantor panggilnya ada panggilan Mas begitu. Nah, di Korea ada gaya bahasa sendiri begitu. Nah, kalau yang bagian perendahan itu biasanya dipakai oleh orang yang sangat akrab sekali. Jadi teman main gitu, orang seumuran atau kakak kepada adiknya itu sering dipakai. Atau anak kepada orang tuanya juga kadang-kadang kan eh, kalau begitu akrab, seorang anak tuh kadang-kadang ngomongnya itu santai sekali dengan orang tuanya. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu kita akan bahas satu-satu contohnya seperti apa. Yang pertama, Chongjanopim atau meninggikan pendengar, bagian yang pertama yang paling tinggi. Jadi honorific atau penghormatan terhadap pendengar. Ragamnya formal dan sangat tinggi. Tadi sudah dijelaskan, biasanya dipakai oleh orang muda kepada orang yang lebih tua. Orang golongan status sosial rendah ke- kepada orang yang statusnya jauh lebih tinggi. Di dalam contoh di sini dikasih contoh seorang bawahan, seorang apa ya, pegawai bawahan lah. Dia bicara kepada seorang raja. jadi, 왕이시여, 이번에는 제가 출전하겠습니다. Nah, ini ada kata yang diberi warna merah. Ini salah satu imbuhan atau panggilan. Kalau yang pertama, yang isio itu panggilan. Jadi wang itu raja. Isio itu maksudnya wahai raja. Nah, wahainya ini suatu
panggilan bagi orang-orang yang sangat dihormati begitu. Nah, di bagian belakang ada warna merah juga semnita. Ini bentuk akhiran untuk menghormati orang yang sangat dihormati gitu. Ini akan berbeda kalau orang yang diajak bicara bukan seorang raja atau orang yang setara begitu. Kita lihat contohnya yang kedua. Nah, yang kedua ini ragamnya masih formal, tapi hormatnya itu ya biasa sajalah begitu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini gaya bicara yang dipakai oleh seseorang kepada orang lain tidak begitu akrab gitu. Tapi perlu dihormati gitu. Karena mungkin kalau tidak akrab ngomong santai kan nggak enak. Contohnya tadi, misalnya orang tua, orang yang sudah dewasa itu ketemu orang asing di dalam di pasar gitu. Orang pertama kali ketemu kan nggak sopan kalau kita langsung ngomong dengan sangat santai gitu. Jadi ngomongnya harus dengan bahasa sopan gitu. Nah, sekarang sudah jarang dipakai, tapi dulu sering sekali. Contohnya di sini seperti nomor dua, 그대여, 그대여, 내 마음을 알아주오, gitu. Nah, artinya, wahai kekasih, pahamilah hatiku, gitu. Nah, ini untuk panggilannya, manggil kekasihnya, bagaimana ya ini? Manggil seorang kekasih, tapi mungkin ini apa ya? Dengan panggilan yang ya ya saling menghormati begitulah ya. Nah, ini panggilannya ada panggilan dengan panggilan yo begitu. Kemudian ada akhiran kalimat o gitu. Nah, ini yang membedakan bahasa tadi yang paling sopan, nah ini yang di bawahnya dalam ragam yang formal. Oke, kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Berikutnya, yang ketiga, yaitu honorifics terhadap pendengar dalam ragam informal tapi tinggi. Contohnya di sini ada kata seperti ini. 아저씨, 저 먼저 가요. Nah, ini ada kata ajoshi gitu. Ini panggilan kepada bapak. Pak, bapak gitu. 저 먼저 가요. Aku pergi dulu ya gitu. Nah, di sini bentuk menghormati dalam ragam yang tidak formal. Contohnya seperti ya anak-anak atau orang muda kepada bapak-bapak gitulah. Dia lagi pamitan. Pak, pulang dulu ya gitu. Nah, itu kan dia harus ngomongnya nomornya sopan gitu. Di sini kalau kalau mau ngomong sopan ya ada belakangnya nih, ada yo-nya gitu. Nggak dipotong hanya aja sih, coba monjo kah. Nah, itu nggak sopan lagi gitu ya. Ditempeleng kalau kalau sama 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 bapak-bapaknya itu, sama aja sih om-omnya itu. Jadi bentuk menghormati orang tuanya itu ada di akhir kalimat gitu. Nah, untuk panggilannya ya Bapak gitu, Pak gitu. Ini ragam informal untuk menghormati orang yang lebih tua gitu. Berikutnya, merendahkan atau bicara santai kepada pendengar dalam ragam formal. Misalnya, seperti di contoh 4 di sini, 여보게, 나 먼저 가겠네, gitu. Nah, ini contoh seorang teman ya ngobrol kepada ya kepada kepada temannya yang nggak begitu akrab gitu. Jadi masih apa ya masih dihormati begitu. Jadi dia ngomongnya masih agak ada jarak gitu. Ciri-cirinya di belakangnya ada kata ne begitu. Sekarang jarang orang pakai bahasa ini. Kemudian yang kelima
di sini dituliskan merendahkan gitu ya. Merendahkan pendengar dalam ragam formal. Ini maksudnya bukan merendahkan banget gitu enggak ya. Tapi suasananya itu akrab sekali gitu. Ngomongnya santai banget gitu. Jadi kalau manggil ya di Indonesia mungkin, woi, woi, menang di, hei, mau kemana? Gitu. Nah, di Korea, di sini ya, nama aja, nama. Nih, Cholsuya, nah monjo ganta, gitu. Nah, ini, hei, Cholsu, gitu. Ada Cholsuya, ada ya-nya ini. Jadi manggil orang itu, ya, gitu. Cholsuya, gitu. Nah, ini, ya ini ciri-ciri panggilan yang akrab sekali. Jadi nggak ada rasa penghormatan lah, tapi rasanya itu rasa keakraban. Nah, di akhir kalimat ada kata akhirannya da, gitu. Nah, ini nanti kita bisa bedakan kalau ngomong dengan orang tua, dengan orang sebaya tapi perlu dihormati, orang yang lebih muda tapi dihormati, itu ada panggilannya, ya, panggilannya yang ada panggilan-panggilan hormat, kemudian akhir kalimat yang agak beda, yang perlu diperhatikan, gitu. Oke, kita masuk yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah merendahkan pendengar dalam ragam informal. Nah, biasa saja ini. Jadi, yang barusan tadi kan ragam formal, ragam formal. Nah, ini ragam formal itu tadi sering juga apa namanya saya sampaikan di depan dipakai dalam ragam tulis, tapi tidak tulis juga ragam lisan juga sering juga digunakan. Yang terakhir ini paling banyak digunakan dalam ragam lisan daripada yang tadi ini lebih sering lagi gitu. Ini kesannya malah lebih seperti akrab sekali, santai sekali. Rasa-rasa menghormati itu sepertinya tidak terasa. Nah, contohnya kalimat di sini, ya, namon joka. Nah, ini panggilannya, woi, gitu kan? Kalau di Indonesia, di sini di Indonesia, woi, di Korea, ya, gitu. Nah, monco ganta, aku pergi dulu ya, gitu. Nah, semakin apa ya, semakin akrab, cara ngomongnya semakin santai, itu bagian akhir kalimat itu semakin pendek. Jadi dari yang formal tinggi di depan itu kakek semida, ada semnida itu agak panjang. Nah, kalau yang sangat akrab, sangat santai itu ka gitu. Yang satunya kakek semida, kakek semida, kamnida gitu. Kalau yang ini nih ka cuma ka aja, belakangnya akhirnya dipotong-potong begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tadi sudah dibahas eh, penghormatan kepada pendengar ada berapa tadi? 6 tingkatan, formal dan informal. Untuk informal ada dua, jadi ada yang pakai io dan io-nya dipotong, heoce dan hece. Untuk yang formal ada 4. Oke, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih.